Bisa kan? Iya Bu. Bisa. Sekarang sudah kelas 2 SMA ya? Iya, sekarang udah naik kelas. Udah naik kelas ya? Iya. Hari ini kamu kelihatan ceria sekali, bisa. Iya, tapi habis pelajaran yang saya suka soalnya Bu. Mantap sekali. Ngomong-ngomong, bisa, hari ini kemarin kan kamu sudah berjanji sama ibu mau konseling ya, konseling. Masih ingat nggak apa itu konseling? Konseling itu kayak ibu itu membantu saya. Iya, betul sekali. Proses bantuan ya, membantu kamu untuk ya apa ya kira-kira yang bisa saya berikan untuk kamu supaya kamu lebih melihat, oh ini ya yang harus saya lakukan, oh ini ya yang harus saya perbuat untuk diri saya supaya saya lebih maju lagi. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana pelajaran di rumah dalam masa pandemi ini? Ya sebenarnya lumayan terganggu. Masih terganggu ya? Iya. Terganggunya bagaimana itu, boleh diceritakan sama ibu? Terganggunya itu kadang karena kan di rumah itu kayak banyak kegiatan, jadi kayak nggak bisa gitu nentuin mana yang waktunya belajar, mana yang waktunya membantu orang tua gitu. Jadi selama masa pandemi ini proses belajar itu kan tetap terjadi kan, belajar itu tetap terjadi. Makanya tadi kan ada terganggu sedikit. Nah, ibu mau ingin dengar dulu sharingmu, bagaimana, kira-kira apa pengalamanmu ketika pengalaman apa yang membuat kamu tidak bisa menentukan, oh ini ya untukku yang aku kerjakan, ini yang untuk yang aku lakukan selama proses, boleh proses ketika pembelajaran, boleh proses ketika bantu-bantu ibu di rumah. Yang penting ya Bu, kan mungkin ke mulainya pembelajaran itu jam 8 ya Bu ya. Kita kan habis itu mungkin selesainya jam 10-an lah. Itu tuh kadang ada yang gurunya itu bisa on kamera, ada yang enggak. Pas yang enggak on kamera itu Bu, saya itu sering suruh sama ibu mungkin kayak beli apa gitu di luar, habis itu balik lagi kan. Jadi saya tuh nggak dengerin gitu loh penjelasan dari gurunya itu gimana, pas nanti dikasih terus sayanya yang bingung Bu, gimana ngerjainnya. Jadi kira-kira apa? Jadi dari pengalaman itu apa yang kamu buat? Ya, jadi saya tuh pas ngerjain tugas ya kayak rada asal gitu, kan nggak tahu gitu loh. Pas nerangin materinya tuh gurunya tuh saya nggak dengerin kan Bu. Nah, ketika terjadi seperti itu, kan pasti ada usaha yang kamu buat. Nah, pengalaman yang tidak bisa kamu dengar, pasti ada ceprang kan? Oh, ini ya yang harus aku buat. Usaha apa yang kamu buat untuk supaya kamu bisa makin lebih masuk ke dalam materi dan pembelajaranmu itu? Ya mungkin kalau bisa nggak disuruh ibu ya, jadi saya tuh bisa fokus gitu. Mungkin kayak kadang ya pas soal kamera gitu saya tuh bilang dulu ke ibu, Bu aku masih pelajaran jangan mungkin kayak aku kunci pintunya dulu gitu Bu. Ya. Nah, jadi harus ada pemberitahuan seperti itu ya, pemberitahuan kepada ibu. Nah, ibu mau nggak
mau kan bekerja sama dengan kamu, contohnya seperti itu. Ketika terjadi pengalaman seperti itu, ibu mau nggak bekerja sama dengan kamu? Ada tuh kayak, kan saya ada adik ya, biasanya ibu mungkin kalau saya nggak bisa kan nyuruh adik, lah pas mungkin bertepatan sama-sama nggak bisa tuh jadi nyuruh saya bu. Nah, bingung bu, dia kan juga masih pelajaran tapi disuruh kan, masa adik saya mau lama dimarahin gitu loh, saya bingung. Nah, ketika bingung seperti itu kan, pasti ada sesuatu yang terbersih dalam hatimu. Bingung. Pasti ada sesuatu yang mendorong untuk supaya tidak bingung. Contohnya ketika terjadi pengalaman itu, ada kira-kira entah temanmu atau adikmu ini yang mungkin membantumu untuk lebih greget lagi seperti itu. Ya, saya tuh belum mencoba bu. Gimana ya? Belum mencoba. Belum. Ibu mulai mengerti, mulai paham apa yang kamu rasakan selama proses pembelajaran di rumah selama daring ini. Nah, apakah kamu tidak merasakan ada sesuatu yang kurang dari dalam dirimu ketika terjadi pengalaman yang tidak membantu kamu untuk, oh ya, saya kurang greget, saya kurang semangat mengikuti pembelajaran ini. Pernahkah kamu alami hal-hal seperti itu ketika proses pembelajaran? Seperti itu bu, jadi tuh kayak ya pas diberi tugas mungkin ngumpulinnya seminggu ya bu. Saya tuh ngerjainnya pas mepet-mepet bu, gitu bu. Jadi kan kadang seminggu itu pasti mungkin ada beberapa tugas kayak mungkin semua buku itu masih semuanya itu tugas. Jadi kan saya tuh bingung, saya mau ngerjain yang mana dulu, terus nanti mungkin saya tuh ada kegiatan lain, bantu ibu atau ngurusin adik gitu bu. Jadi saya tuh jadi kececeran tugasnya itu bu, gimana bu? Nah, ketika terjadi seperti itu kan, kececeran tugas tadi, lalu karena ngurus ini, kamu kan pasti sudah membuat jadwal kan? Kamu pasti sudah membuat jadwal. Belum ya? Belum mencoba, belum coba. Jadi nanti ketika terjadi seperti itu, usahakan jadwalmu itu nanti ada ya, jadwalmu ada. Lalu coba jadwal itu nanti kita lihat bersama-sama. Nah, sesudah kamu lakukan, nah kira-kira apa nanti yang kurang bisa kamu ikuti atau kurang tidak terlaksana. Nah, menurut kamu cocok nggak seperti itu? Bisa sih saya coba membuat jadwal ini. Kayaknya saya mau buat jadwalnya tuh yang berhubungan sama yang pas pembelajaran aja gitu ya Bu ya. Jadi nanti saya tentuin kayak aku belajar itu jam berapa, nanti kelasnya jam berapa gitu ya. Nah, betul sekali. Nah, sekarang kamu sudah melihat tadi kan, contohnya tadi waktu belajar jam berapa, jam ini membantu ibu jam berapa. Nah, tadi kamu sudah lihat bahwa kamu sudah menemukan yang mana-mana saja itu untuk prioritasmu. Nah, sesudah kamu melihat prioritasmu itu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan atau yang akan kamu buat untuk dirimu semasa proses pembelajaran itu? Jadi saya tuh ya mungkin berusaha buat semaksimal mungkin untuk tetap mengikuti jadwal saya. Mungkin kalau misalnya nggak terjadi, saya mungkin mau kayak memberikan tambahan waktu mungkin. Betul sekali. Nah, tambahan waktu karena belum bisa membagi waktu tadi ya.
Nah, kira-kira yang mana tambahan waktunya bagaimana? Coba ceritakan dulu, bisa ceritakan seminggu bagaimana cara bagi waktunya. Jadi kan kayak pas pembelajaran dari sekolah itu mulainya jam 8 sampai jam 10 ya. Jadi saya tuh ya berusaha semaksimal mungkin buat mendengarkan. Jadi kalau bisa langsung juga itu ke situ mungkin jam-jam sampai jam 7-an mungkin ya Bu saya nanti ngerjain jadi sampai selesai. Jadi besoknya nanti saya tidak ngerjain tugas itu lagi. Mungkin nanti ada tugas lain saya jadi saya selesai itu biar enggak ceceran tadi itu. Seperti itu. Iya. Kalau tidak bisa kamu lakukan, bagaimana itu? Apa yang akan kamu lakukan? Contohnya, kamu sudah buat jadwal tadi ya, Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau jadwalmu tadi tidak terlaksana? Mungkin pas pembelajarannya mungkin saya jam 7 sampai jam berapa mungkin saya tambahin Ditambahin. atau mungkin kan pas waktunya tuh nggak sama ya saya usahain di jam lain mungkin saya belajar lagi. Belajar lagi, menambahi waktu. Iya. Menambahi waktu untuk semakin memaksimalkan pembelajarannya. Baik. Ibu mau tanya, efektifkah pembelajaran yang kamu buat ketika sudah terlaksana pembelajaran? Efektifkah pembelajaran yang kamu buat ketika sudah terlaksana pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran di rumah? Saya pikir sih efektif ya tuh. Jadi kan misal kayak saya tuh kadang males gitu kalau belajar itu mau nonton dari kayak jam-jam itu. Ini saya selingi apa-apa dulu biar gak bosen gitu. Kamu selingi, kira-kira kamu selingi dengan apa itu, Kisah? Ya kan itu tadi Bu saya kan masih sering disuruh sama ibu kan ibu dirinya saya bikin belajar 30 menit tapi bantu ibu dulu belajar lagi berapa jam gitu baru nanti mungkin diselingi nonton TV dulu gitu Bu. Selingi nonton TV, bantu ibu. Ya, biar nanti kan semua tugasnya itu saya bisa kerjakan Bu nggak hanya itu aja mungkin atau mana ada yang ketinggalan gitu Bu. Pernah nggak ketinggalan ketika kamu sudah melakukan berkaitan dengan tadi, pernah nggak ketinggalan? Aku kan hari ini saya selingi nonton TV. Bisa jadi kan kita melihat masih sebentar lagi kok. Padahal nanti jadi kebablasan seperti itu nonton. Coba. Itu kan pas belum buat jadwal ya Bu. Sering gitu Bu. Jadi kan nonton TV atau mungkin main drama kali itu ya ampun Bu itu kan seru ini. Mungkin awalnya cuma 1 jam terus nanggung nambah lagi jadi 2 jam loh Bu ya ampun terus jadi bingung kan. Itulah usaha ya, namanya juga usaha ya. Tadi kan kamu kebablasan. Iya. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, nah, apa usaha kamu lagi supaya tidak terjadi kebablasan atau terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Mungkin saya buat alarm buat pengingat mungkin mulai jam 7 itu berarti benar-benar harus belajar jadi harus stop walaupun itu nanggung banget dramanya gitu Bu. Iya kan Usaha ya, Iya. usaha dari dalam dirimu ya. Iya. Bisa Ibu mengapresiasi pengalaman-pengalamanmu dan apa yang kamu sampaikan kepada Ibu, dan kamu juga tidak lagi canggung-canggung dengan Ibu kan? Iya, Kan udah nyaman.
Maksudnya saya juga udah bisa ngomong yang saya rasakan gitu. Bukan kalau awal kemarin tuh kayak masih gimana gitu. Ibu juga merasakan hal demikian. Ya. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu saat ini, sungguh-sungguh itu yang kamu alami, yang kamu sampaikan pada ibu, yang ibu rasakan. Nah, berkaitan dengan itu, apa kira-kira harapan kamu untuk dirimu untuk lebih memanage waktumu? Apa kira-kira harapan kamu? Ya, semoga saya itu bisa lebih produktif lagi dengan banyaknya kegiatan saya dan juga banyaknya tugas-tugas saya itu nggak melalaikan tugas saya lagi gitu. Meskipun banyak tugas-tugas dari sekolah ya, tetap ingat apa yang menjadi prioritasmu sebagai pelajar ya. Ibu senang kamu boleh terbuka kepada ibu dengan pertemuan kita yang sudah beberapa kali. Saya juga melihat kamu sudah makin segar, sudah makin berani, dan tidak takut-takut lagi ya. Ibu mengapresiasi kamu. Jadi harapan ibu juga semoga tadi apa yang kamu katakan tadi, apa yang kamu sampaikan menjadi bekalmu juga ya, menjadi bekalmu untuk menjadi lebih sukses dan bisa mengikuti proses pembelajaran. Saya berterima kasih atas proses bimbingan konseling kita ini. Tadi kan sudah kamu katakan apa harapan kamu. Jadi ketika terjadi seperti ini, mari kita saling membantu. Kapan saja kamu mau berkonsultasi dengan ibu siap mendengarkan apa yang kamu alami dan apa yang kamu rasakan. Iya, saya juga terima kasih Bu udah dibantuin bagaimana saya tuh bisa mengatur waktu saya, terus saya jadi nggak bingung kan Bu. Kasih ya Bu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bisa lebih semangat dan sukses untuk kedepannya.